Iya, kemudian untuk siapa ada gereja bagus, sampai hari ini ada gereja baptis di Grafik. Gereja baptis kita tidak ada menemukan, tidak ada kesinambungan yang ringan. Namun kita percaya ada ikatan rohani, spiritual friendship, pandangan ikatan rohani. Ada ikatan rohani antara kaum baptis hari ini dengan kaum baptis di masa lampau, meskipun mereka tidak menyandang nama baptis. Apa kesamaan mereka? Sama mereka adalah doktrin dan praktek. Sama-sama kita akan bahas. Nah, saudara yang sudah Tuhan, Dr. Thomas Armitage, seorang metodis yang memiliki ajaran metodis tentang kesempurnaan yang tidak bercela, supaya kemudian dia menyadari tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita menjadi seorang baptis Tuhan. Dia menulis sebuah buku bahwa secara gereja baptis bagaikan sebuah sungai yang murni yang mengalir di dalam waktu. Ada dua macam sungai, ada sungai yang kelihatan airnya, ada sungai yang mengalir di dalam waktu yang murni. Dan secara gereja baptis adalah bagaikan sebuah sungai yang mengalir di dalam tanah. Memang terkadang kita tidak selalu melihatnya dengan mata kepala. Mungkin kita tidak akan bisa menemukannya ada nama-nama baptis yang kita telusuri baptis, apanya ada baptis, ada 3, 4, tidak. Tapi meskipun menggunakan nama lain, kesamaan, secara dokumen atau seperti yang sama, mereka tersembunyi dalam, namun mengalir keluar air yang meskipun kita tidak melihat, namun kita percaya janji firman Tuhan bahwa kemuliaan Allah di dalam jemaat, ada kesinambungan jemaat yang benar yang tidak akan putus-putus. Amin, saudara. Dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18, poin yang berikutnya, aku akan mendirikan jemaat. Tuhan Yesus hanya membangun satu macam gereja. Ini gereja yang ada di dalam kita. Namun Tuhan Yesus juga mewanti-wanti, selain dia menaburkan benihnya, iblis juga akan menaburkan benih lawannya. Perjanjian baru mengajarkan dan memperingatkan kita ada dua macam aliran gereja hari ini. Ada gereja yang benar dan ada gereja yang menyimpang. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang 20. Kisah Rasul 20. Kita bacakan. Karena itu ada 28 sampai 29. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyanyikan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sudah diperingatkan akan muncul gereja penyimpangan. Kita buka lagi 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempergunakan kamu pada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami berikan. Yesus yang lain. Kemudian atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada roh yang lain. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada Injil yang lain. Ada gereja yang benar dan ada gereja yang menyimpang. Dua macam aliran gereja. Nah, saudara yang sudah lakukan. Bagaimana dengan pasca rasuli setelah rasul meninggal? Apakah jemaat masih ada jemaat yang benar? Ya. Kita beriman ketika Yesus berkata, apa menyertai kamu senantiasa sampai berakhir zaman? Allah memelihara jemaat. Kemudian Allah dalam jemaat tidak akan luntur, tidak akan hilang. Allah memelihara dan menyisara jemaat yang benar. Namun kita juga tidak menyangkal bahwa ada kesesatan di mana-mana pada waktu itu. Bahkan pada sebelum Rasul meninggal, salah satu di dalam Wahyu pasal yang 2 sampai 3 kita pada
kesesatannya melanda dalam 7 jemaat di Asia. Jadi kita lihat di Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua di dalam kira-kira di sini. Ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi yang mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan kepada berhala. Sudah ada penyesatan terjadi bahkan pada waktu Rasul. Oleh karena itu kita terbayangkan setelah Rasul meninggal, berkembang dengan sangat besar. John D. Christian mengutip Hermas yang tulis Shepherd of Hermas. Sekali lagi kalau Shepherd of Hermas ini nama dalam Hermas berada. Shepherd adalah judul bukunya. Dia menuliskan, adat istiadat sepeninggal para rasul telah menjadi duniawi, disiplin perlonggar, gereja bagaikan wanita tua yang sakit-sakitan, tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Para pemimpin yang dipimpin sama-sama kedor, dan banyak diantaranya menyeleweng, iri hati, serakah, munafik, suka bertengkar, memfitnah, menghujat, menghina wanita, mata-mata, memelot, memecah belah. Para pengajar yang pantas masih kurang, namun banyak nabi-nabi palsu yang sombong yang berhasrat mengejar jabatan kesukupan, di mana hal terpenting bukan diletakkan kepada kekudusan dan keadilan, namun kepada perselisihan untuk mendapatkan posisi komando tersebut. Ini hari keburukan sudah diambang pintu penghukuman akan sang pengerikan. Tuhan akan mengganjar setiap orang yang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Penyimpangan oleh tempat. Abad kedua dan abad ketiga takhayul menyusup ke dalam gereja. Orang-orang ketika mereka mau berdoa, mereka mulai cuci tangan, kemudian mereka mulai copot jubahnya. Kemudian ketika mereka berdoa, mereka menghadap timur. Karena mereka mengadopsi dari penyembahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal berhala, yang tidak mengenal Tuhan. Timur itu tempat terbitnya matahari. Yesus diumpamakan sebagai matahari. Jadi mereka berdoa, mereka hadap timur. Jubahnya Yesus masuk. Kemudian ketika mereka berdoa, mereka bertangan tangan. Mengapa kamu bertangan tangan? Yesus waktu di atas kayu salib bertangan tangan. Itu Yesus masuk. Kemudian mereka menyalahgunakan kudus untuk Tuhan. Kudus itu hanya sedikit atau apa yang sekarang disalahgunakan. Kemudian hari berikutnya ada mereka menambahkan beberapa upacara yang tidak perlu ditambahkan kepada baptisan. Mulai dipakai tanda salib, disahkan oleh Rabi dari tahun 200 AD mulai jadi kebiasaan tanda salib. Kemudian calon baptisan sebelum dibaptis yaitu oleh sucinya. Kemudian calon baptisan setelah dibaptis akan diberikan susu dengan madu. Jadi tidak. Pada waktu ahli masuk dikasih susu datang. Mereka memiliki satu pemikiran. Sekarang ibaratnya setelah dibaptis dan menjadi bayi, dia akan hidup oleh susu. Ada pula takhayul untuk Tuhan. Orang yang setelah dibaptis mereka tidak akan mandi selama 2 minggu. Takut air khasiat air baptisannya hilang. Maka juga saya masuk di sekolah. Kemudian ada air suci. Kita tahu air suci buat dari apa? Air biasa, plus garam, plus doa seorang imam dari air suci. Jadi air zam-zamnya kalau air plus garam untuk doa seorang imam. Nah, sudah dalam Tuhan. Tetapi yang paling parah adalah baptisan yang menyelamatkan. Baptismal. Orang lebih percaya kepada air baptisan yang mampu menyelamatkan mereka daripada darah Kristus. Demikian. Dan Agustinus, Profit 353 dari para ketua ini adalah bapak gereja orang Katolik Tuhan. Dia berkata bahwa the dead must be saved either by water in this world or fire in the next. Orang yang mati dapat diselamatkan baik dengan air di dalam dunia ini atau api di waktu kemudian. Akhirnya itu doktrin kita tahu. Dan karena baptisan menyelamatkan, akhirnya orang tua yang memiliki bayi, bagaimana kalau bayi saya meninggal? Akhirnya mereka memberikan bayinya untuk dibaptis. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Ini mulai berbentuk akan gereja yang menyimpang. Kemudian mulai terjadi sentralisasi. Ada penyimpangan dalam hal pemerintahan gereja. Nah, kita mengajarkan bahwa jabatan penatua, pendiri, gembala, dan
mengerjakan satu jabatan yang sama. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Menetapkan penatua-penatua. Di Kreta sudah ada jumlah orang percaya dan belum ada yang menolakkan. Menetapkan penatua-penatua. Di ayat yang ketujuh. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Ayat kelima dalam bicara penatua. Ayat yang kemudian kemudian dilanjutkan. Paulus memakai penilik jemaat. Jadi Paulus yang menunjukkan bahwa penatua dan penilik jemaat adalah satu jabatan yang sama. Dan bukan secara 20 ayat 28. Secara 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk apa di sini? Untuk menggembalakan. Karena Tuhan sama dengan penilik, kemudian Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan setelah Rasul meninggal menjadi kecenderungan sentralisasi. Gereja Roma akhirnya tumbuh karena Roma adalah pusat pemerintahan pada waktu itu, jadi sangat besar, paling kaya dan paling terkenal mungkin. Yang muncul ada yang namanya Metropolitan Bishop sama dengan elder, sama dengan pastor. Tapi pada waktu itu jabatan bishop lebih tinggi daripada jabatan elder. Jadi jabatan bishop dipimpin oleh akhirnya menjadi uskup. Mereka memimpin akan gereja metropolitan di Roma. Dan Roma melebarkan kekuasaannya karena baik dana masuk ke gereja-gereja yang kecil seperti di pedesaan. Kamu butuh berapa buat bangun gereja? Itu segini. Kamu dengan saya. Kemudian mulai banyak gereja-gereja kecil. Mereka mencari perlindungan dari gereja besar. Terbentuklah jika apa gereja Roma. Nah, memang tidak berhenti sampai di sini. Kemudian kita juga melihat ada penyatuan gereja dengan negara. Konstantin tahun 312 tahun ini menaklukkan Roma. Dalam perjalanannya ada cerita di mana ia melihat sebuah salib terbakar dengan tulisan "With this sign you will conquer." Yang tandanya kau akan menaklukkan dan menang. Dia menaklukkan Roma. Kemudian dia bertanya, itu tanda apa? Itu tanda orang. Sehingga dia menjadikan kekristenan pada waktu itu. Karena orang yang semua nama Yesus tidak boleh lagi dianiaya. Tahun 313, Edict of Milan dikeluarkan. Tidak boleh menganiaya. Tapi pada dasarnya 313 Edict of Milan dikeluarkan, mereka masih menganiaya kaum Turkis dan kaum Arya. Kaum Arya adalah kaum latarnya Syiah. Kemudian tahun 325 terjadi konsili Nisea. 326 Konstantin menyatukan gereja Roma dengan negara. Gereja jadi satu dengan negara. Dan kekristenan terbagi menjadi dua, ada timur, ada barat. Barat di Roma, timur di Konstantinopel. Nah, sebenarnya segala hal ini menyebabkan terbentuknya ada satu gereja yang ini, gereja yang besar yang berpusat di Roma. Dan kesesatan bertumbuh dengan cepat pada waktu pertama ini peninggalan para rasul. Baik, silakan. Baik. Dan karena ada penyatuan antara gereja dengan negara, berarti musuh negara jadi musuh gereja. Dan orang yang lahir sebagai warga negara otomatis menjadi anggota gereja. Pada waktu itu setelah terjadi penyatuan gereja dengan negara, tercatat seorang kaisar bernama Kaisar Valentinian ketiga, 445 AD. Dalam satu tahun membaptiskan 12.000 orang masuk ke gereja Romawi Katolik. 12.000 orang. Biasa. 12.000 orang dibaptiskan. Bagaimana caranya? Dia membuat sebuah maklumat. Barang siapa yang mau bertobat dikasih 20 keping emas.
luar biasa. Siapa yang tidak mau bertobat, ya kasih 20 keping emas. Orang-orang kira mereka jadi gratis. Kita lihat ada kesesatan bertumbuh dengan pesat sekali pada waktu itu. Namun Alkitab juga memberikan satu jaminan bahwa akan ada selalu jemaat yang setia. Meskipun kesesatan bertumbuh dengan cepat, ada juga ribuan jemaat yang tetap setia pada iman yang benar, dan kebaikan dari mereka tidak meninggalkan jejaknya. Kita tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Kita tidak mengetahui mungkin nama-nama perorangannya, ada diaken siapa, ada wanita siapa yang mati demi Tuhan, tapi Tuhan mengetahui. Dan ini memberikan satu pesan kepada kita. Anda keluar melayani Tuhan, ataupun Anda sedang melayani. Mungkin tidak ada orang yang datang pada Anda bagus. Mungkin tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih kamu sudah sibuk gereja. Terima kasih kamu sudah melayani jemaat dengan setia. Terima kasih kamu sudah memimpin atau jemaat ini. Terima kasih kamu sudah berdoa saya. Ini tidak ada. Tapi Allah kata. Dan ketika kita tahu dan persis apa yang kita lakukan, dan ini benar sesuai dengan firman. Meskipun orang lain tidak mengucapkan terima kasih pada saya, orang lain tidak memuji saya, kata Yesus berkata, I against the world. Saya melawan seluruh dunia. Tapi ketika saya melakukan ini, saya tahu saya lakukan itu Tuhan mengamatinya, Tuhan mengetahuinya. Jangankan satu dunia. I against 50,000 world. Saya melawan. Nah, saudara sudah langsung. Sebelum kita masuk, kita akan lihat ada beberapa jemaat perjanjian baru yang masih setia dengan mengajar firman Tuhan pada waktu itu. Saya ingin membahas terlebih dahulu sebuah istilah dan istilah-istilah yang harus kita mengerti. Jemaat yang setia, yang ingin gereja tetap murni. Mereka menjaga kemurnian gereja. Kira-kira mereka dikenal dengan istilah kaum Kataris. Oh, yang mereka murni, apa? Dan ada yang namanya kaum Kataris dalam Tuhan. Ada yang namanya kaum Pedobaptis. Pedobaptis itu baptis baik. Anti Pedobaptis berarti anti baptis baik. Ya, baptis baik. Kemudian ada terminologi yang ketiga adalah kaum Anabaptis. Anabaptis berarti dia membaptis ulang. Anabaptis. Yang keempat adalah kaum baptis. Nah, ketika saya berkata kaum Kataris dalam Tuhan, kaum Kataris tidak selalu merujuk kepada baptis. Mereka yang memisahkan diri dari gereja negara, gereja Inggris, gereja Roma, bisa disebut mereka kaum Kataris. Jadi kaum Kataris belum tentu mereka kaum anti-baptis. Belum tentu mereka kaum Anabaptis, belum tentu mereka kaum baptis. Dan kaum anti-baptis mereka yang tidak baptis baik, belum tentu mereka adalah kaum Anabaptis, belum tentu mereka kaum baptis. Karena ada orang yang tidak membaptis baik, sekaligus mereka tidak langsung baptisan seperti kaum mereka. Dia masuk dalam anti-baptis. Dan kaum Anabaptis ada orang yang lalu baptisan benar. Gereja Kematian membaptis dengan benar. Dari gereja Roma Katolik masuk ke dia dibaptis dengan benar. Kemudian ada satu orang yang mutlak dari gereja Kematian menyangkap imannya karena penganiayaan masuk ke gereja Roma Katolik dijadikan hukum emas kalau dibaptis di sana. Dibaptis ulang di Roma Katolik. Dalam hal ini Roma Katolik bisa disebut sebagai Anabaptis. Jadi Anabaptis belum tentu baptis. Tapi baptis sudah pasti Kataris, sudah pasti anti-baptis, dan sudah pasti saya tidak menyebutkan Anabaptis, sudah pasti kata baptis. Kata baptis melakukan baptisan secara selam terhadap orang-orang yang sudah percaya. Saya tidak mau buat baptisan ulang, melakukan baptisan dengan benar. Nah, sebenarnya dalam Tuhan,
Ada jemaat-jemaat yang tetap setia, di antaranya salah satu di antara adalah Novatian. Kaum Novatian. Lihat namanya bukan baptis, kaum Novatian. Tapi meskipun namanya bukan baptis, doktrin dan prakteknya sama seperti pembaptis sebenarnya hari ini. Mereka terbentuk sebagai Italia. Mereka punya prinsip lebih baik separasi daripada korupsi. Jemaat ini terbentuk karena konflik kemurnian jemaat. Mereka ini jemaat tetap murni. Novatian adalah seorang gembala di Roma. Dan dia sedih karena tidak ada disiplin dalam jemaat. Orang-orang yang pada waktu dianiaya, kemudian supaya tidak dianiaya, mereka menyangkal imannya. Setelah penganiayaan berhenti, kemudian mereka ini masuk lagi ke dalam gereja Novatian, diterima begitu saja, sedih. Kemudian akhirnya Novatian keluar dari gereja Roma. Dan kemudian pada tahun 250 dia menentang Pemilihan Cornelius. Dan karena tidak didengar, Novatian membawa gereja yang dikuasai di Roma keluar dan membentuk jemaat sendiri. Novatian bermunculan di berbagai bagian kerajaan Roma. Dan apa doktrin mereka? Mereka percaya Trinitas. Saya tidak akan bicara lebih banyak doktrin Trinitas. Tidak. Mereka percaya independensi jemaat. Mereka menekankan keanggotaan jemaat yang makin baru. Jemaat harus murni, harus sudah menunjukkan tanda-tanda dia sudah sungguh bertobat, ada bukti yang nyata. Kemudian baptisan yang benar. Dan pengaruh mereka menyebar di Konstantinopel, di Asia, di Komedia, Phrygia. Nah, apa yang dihadapi oleh kaum Novatian ini? Cyprian yang berkata Esperanula Salus Ecclesiam. Kalau di luar gereja tidak ada keselamatan. Benar tidak? Apakah di luar gereja tidak ada keselamatan? Kita katakan bukan Esperanula Salus Ecclesiam, Esperanula Salus Christus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Cyprian dari Katolik menentang sekali akan kaum Novatian ini. Dia katakan kaum Novatian adalah anak iblis. Gereja Katolik hingga hari ini menyebut kaum Novatian sebagai the author of the heresy of Puritanism. Sumber bidat atau penyesatan Purit. Sumber bidat penyesatan orang-orang yang murni. Mengapa? Karena kita katakan kita justru berkata memperjuangkan gereja untuk tetap murni bukan sebuah penyesatan. Itu yang diajar oleh kita. 1 Timotius pasal 6. Kita lihat. Pasal 6 ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri. Perintah memperjuangkan kemurnian. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ini kaum Novatian. Nah, mereka sama, tapi doktrin dan praktiknya sama aja. Mereka tahu manusia, leluhur rohani. Yang kedua ada kelompok yang namanya Donatis, muncul di Numidia dari daerah Afrika Utara tahun 311 Masehi. Dan ketika itu gereja di Numidia memilih seorang bernama Caecilian sebagai pemilik. Caecilian ini adalah seorang preditor. Preditor itu waktu penganiayaan oleh Diocletian, salinan-salinan Alkitab dibakar, dia kasih karena dia takut. Dia mati atau dia takut. Dan orang seperti ini mau dijadikan kepala. Donatus memprotes. Dia ingin jemaat tetap murni. Dan akhirnya mereka memisahkan diri di bawah Donatus. Seorang sejarawan keren mengatakan, kaum Donatus membela kemurnian. Mereka mempertahankan bahwa jemaat Kristen harus terdiri dari anak-anak, tidak boleh lain. Dan bahwa di dalam segala rencana yang dibuat untuk ketata laksanaan mereka, prinsip penting tersebut harus dipertahankan. Mereka mengikuti teladan dari kaum Novatian dalam membaptis ulang orang yang bergabung yang berasal dari gereja lain. Dan bagaimana doktrin dari kaum Donat hari pada waktu? Apakah sama dengan kaum baptis hari? Mereka percaya Trinitas, sehingga mereka disebut Trinitarian Anabaptist. Kalau saya percaya Trinitas, mereka percaya independensi jemaat. Mereka juga menekankan keanggotaan jemaat yang lahir baru.
Yang sudah menunjukkan bukti pertobatan baru terima baptis. Mereka menolak baptisan bayi, nanti berbaptis. Mereka membaptis dengan benar orang-orang yang berasal dari gereja yang tidak alkitabiah. Kemudian mereka menekankan kebebasan hati nurani. 7. Mereka menekankan ada keterpisahan antara gereja dengan negara. Gereja dan negara harus terpisah. Donatus terkenal dengan satu perkataannya, "As Imperatoris Ecclesia." Jadi apa urusan kaisar dengan gereja? Apa urusan kaisar dengan gereja? Yesus membawa pemisahan dengan jelas. Berikan kepada kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada kaisar, kepada Allah apa yang wajib berikan kepada Allah. Yesus berkata, "Aku mau jemaatku, Allah mau tidak akan menguasai. Tidak boleh ada satu institusi apapun yang menguasai akan jemaat Allah." Dan oleh karena itu, gereja sesuai dengan Maroka bertanggung jawab kepada kita. Nah, orang yang bertanya pada hari ini mengenai masalah gigi, kemudian biji bertumbuh, banyak pelatihan, masalah akreditasi cedera, kemudian salah seorang saudara dan dia kenal banyak gigi sebagai setengah, kemudian dia kenal dengan masalah. Ya, Ivan, kok kamu ingin menjadi negara, saya bisa bantu kamu. Kamu akreditasi tidak? Ya, kami akreditasi. Jadi kamu akan susah. Kemudian saya bukakan dalam Tuhan, saya katakan dalam Alkitab para rasul mereka berasal dari SPT yang tidak akreditasi. Tidak akreditasi pada waktu itu. Dan mereka gentar bahkan Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan memelihara hidup mereka untuk mereka tidak memiliki jasa negara. Dan kemudian mereka kata, "Iya benar, memang para akreditasi, tapi Rasul Paulus ada ijazah akreditasi." Dari mana? Dari Gamaliel. Dari Gamaliel. Dan karena Rasul Paulus ijazah akreditasi saat pemerintah, makanya pelayanannya begitu luar biasa diberkati dibandingkan rasul-rasul lainnya. Lalu kita bukan itu. Justru Paulus katakan apa yang dahulu aku miliki, aku anggap sebagai sampah. Sertifikat Gamaliel sampah. Tidak jauh. Tapi sekarang kita mengenal yang benar Yesus Kristus sebagai satu. Saudara yang silakan. Dia lanjutkan lagi. Hidup kamu akan susah. Kemudian saya teringat. Kenapa kita diingatkan pada waktu itu? Kasih berlaku yang dinyanyikan oleh Dr. Stephen, kemudian Andrew, Mas Rento, kisah 3 orang teman Daniel dibakar, kecil yang berjalan dalam api. Iya, mungkin akan susah. Karena Tuhan tidak ijazah negara, hanya disupport di sini sama 1 tahun, tidak bisa ajukan ke sekolah karena tidak ada ijazah akreditasi, mungkin itu akan susah. Seperti berjalan dalam api. Tapi saya ingat, berjalan dalam api kita tidak sendirian. Berjalan dalam api dengan siapa? Yehova berjalan. Nah, seperti dalam Donatus katanya, apa urusan kaisar? Kami ingin tetap murni. Kami langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. John Christian mengatakan, hampir tidak ada kota di Afrika yang tidak ada gereja Donatus. Namun dalam Tuhan, itu tidak senang. Mereka dianiaya. Konstantin naik kata, ia menganiaya kaum Donatus. Kaum Arian dan si Yehova juga dianiaya. Mereka tidak mau ada dalam kuasa gereja Roman Katolik. Harta benda mereka disita, kemudian mereka diasingkan, beberapa pemimpin mereka dihukum mati. Kalau 377 Masehi, Kaisar Gratian melarang kaum Donatus berkumpul. Agustin, Bapak gereja kaum Katolik, menentang gereja Donatus. Mengapa? Karena mereka menolak bergabung dengan gereja Roman Katolik dan menolak keputusan baik. Agustin berkata kepada Petrilian, ada salah satu pemimpin Donatus, Rasul Paulus menyatakan hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu baptisan ini kita akui secara terbuka dan dapat dipastikan bahwa mereka yang mengira ada 2 baptisan, adalah orang yang tidak waras.
orang dirawat. Tapi Petrus dia bertobat kepada jemaat tersebut. Dia ajarkan, datanglah ke gereja yang sejati, hai kalian. Jauhkan diri dari segala pengkhianat jika tidak ingin binasa bersama mereka. Aku membaptiskan anggota mereka karena baptisan mereka tidak sempurna, yang pada kenyataannya sama artinya dengan belum dibaptis. Jadi baptisan yang diberikan kepada kamu hendaknya dipertahankan secara kudus, sehingga tak satu pun musuh yang melanggar kekudusan berani diperhentikan. Kita tidak merasakan bahwa baptisan, kita melakukan baptisan dengan apa itu? 412 kalian berlanjut. Cyril, seorang uskup Alexandria, menutup di gereja Donatus. 416 Masehi, Agustin mengumpulkan 92 gereja yang menyimpang sebuah tempat namanya Milepitan, mengutuk kaum Donatis. Donatis terus dianiaya sekitar 428, dan banyak dari mereka tinggal di Spanyol dan Italia. Di pertengahan abad 8, akhirnya Injil hilang dari Afrika. Dan Afrika benar-benar menjadi benua yang gelap karena terang Injil hilang. Sampai abad ke-19 dan 20 ada gerakan misioneri modern masuk. Nah, setelah yang ketiga ada kelompok polisian. Kelompok polisian namanya bukan Donatis sekali. Namanya bukan baptis. Tapi kita melihat ada kesamaan antara doktrinnya dengan doktrin pembaptis hari ini. Ini muncul di Asia Kecil. Pemimpinnya bernama seorang Konstantin, berbeda dengan Konstantin yang kaisar. Dia bertobat ketika mendapatkan sebuah salinan perjanjian baru dari seorang diaken. Dan karena dia sangat menghargai tulisan Paulus, akhirnya menamakan kelompoknya Paulusian. Dan mereka menggunakan nama-nama Alkitab. Mereka mengganti namanya dengan nama Alkitab. Ganti dari Silas, Silvanus, jadi Timotius. Mereka melakukan penginjilan kedua. Jadi siapa punya kedua itu? Jadi saksi di rumah itu sudah dilakukan atau? Dan mereka dianiaya pula sama polisian ini. Ketika pemimpin polisian ada ditangkap, ada seorang pegawai Yunani yang ditugaskan oleh Gereja Roma Katolik pada waktu bernama Simeon. Kemudian Simeon menangkap seluruh satu kelompok jemaat polisian, dan mereka dikatakan barang siapa yang maju kemudian mau rajam itu pemimpin kamu si Konstantin itu, saya akan ampuni dia. Ada satu orang yang maju, kemudian dia ajak yang lainnya maju, tidak mau, dia sendiri yang berkhianat. Dia rajam pemimpinnya sampai mati. Simeon yang mengawasi, melihat keteguhan antara kelompok polisian, bagaimana mereka mati, mereka rela menderita, tahan kebenaran Injil. Akhirnya dia bertobat dan menjadi pemimpin polisian sendiri. Dan Simeon akhirnya mati dibakar. Dia yang dulu Konstantin dirajam, besoknya akhirnya mati dibakar. Dia sebagai seorang polisi. Nah, sebenarnya dalam Tuhan, hari ini kita memiliki diwariskan sebuah warisan yang luar biasa. Ada banyak tempat lain kita tidak akan bahas. Dan bagi Anda yang diselamatkan, ini aja. Kita tidak akan lagi sudah satu makhluk. Dan harus prioritaskan melakukan hal-hal yang penting dan yang berharga, yang bernilai kekal, yang ada nilainya dalam kekekalan. Yang paling penting adalah apakah Anda sudah selamat? Sudahkah Anda berada dalam jalan yang benar, berada di dalam keputusan kehendak Allah pada hari ini? Dan Anda yang sudah diselamatkan, kita mendapatkan warisan, ya, heritage yang agung, diwariskan dengan darah. Hari ini memang semenjak zaman dulu kebenaran selalu menjadi minoritas, dan kita tidak perlu kecil hati. Kadang ketika kita berjalan, kita melihat ya, ada awan mendung menutupi, tapi tidak berarti matahari tidak ada. Ada matahari. Suatu saat kebenaran menang. Kebenaran menjadi mayoritas. Dan berbahagialah mereka yang berada dalam kebenaran, hamba-hambanya
Kalau kerja pikiran kita bisa kerja apa? Kerja dengan tahu siapa yang akan menang, saya bangunkan. Siapa yang memegang, maka kita bisa dengan tenang dan dengan lebih efektif kalau bekerja. Bersama Tuhan, ini adalah warisan rohani yang tinggal bersama Tuhan. Dan saya berdoa kita menemukannya, kita ingat apa artinya untuk saya menjadi seorang Bapak. Bapak di dalam bersyukur kaum pribadi yang luar biasa. Saya ingin sepenuhnya taat kepada firman, mengetahui perintah-Mu dan tidak tertutup, memisahkan diri dari segala kejahatan dan kesalahan. Dan hari ini berpikir benar. Dan kami berdoa agar kami dapat turut menjadi bagian dalam, agar kami dapat bekerja dan selain Engkau dalam kebenaran. Dan kami mohon iman dan warisan yang begitu berharga tinggalkan oleh para leluhur rohani kami dan bilang kepada kami iman yang kita dapat kami wariskan kepada generasi ini. Tolong kami dalam kami sendiri. Selamat siang para hadirin sekalian. Masih tetap semangat. Amin. Kita telah mendengarkan bagaimana para iman kita telah berjuang dan mereka telah berhasil dalam perjuangan. Saya undang para hadirin sekalian kembali berdiri dan kita akan melihat bagaimana para iman itu berhasil. Mereka memandang sama mereka yang berdiri. Mereka punya nomor 1 melawan anak. Ujian nomor 1 melawan anak. Pada Yesus dalam perlomban, gerakan segala turai bahagia. Harapan lawan iman yang telah selesai, mereka lah saksi putra dari surga. Pahlawan iman yang dulu berjuang diri teguh. Dan kita melihat bahwa mereka adalah pahlawan yang telah berjuang. Dan yang membuat mereka menang adalah karena mereka beriman kepada Tuhan. Sungguh mereka beriman kepada Juru Selamat mereka yang telah menyelamatkan mereka. Mereka rela untuk mempertaruhkan nyawa bahkan kepala mereka. Oleh sebab itu kita akan menaikkan satu tunjangan kembali. Nomor 10. Imanlah kemenangan. Imanlah yang membuat mereka menang. Lagu pujian nomor 10. Imanlah kemenangan. Terus terang sebelum petang, gelapkan
Jadi di bandara dan dimanapun tempat kita selalu mengatakan hal yang sama untuk masalah ini. Pada saat itu kita sering menghadapi gerejanya Pak Firman, apakah yang sudah cita atau yang apa yang bersama? Maksudnya gimana? Kalau yang ada tepuk tangan pasti tidak ada khusus. Kalau yang cinta itu ada khusus. Susah sama biasa. Kalau apa saya harus mengingatkan? Apa saya harus memberikan satu lagi? Supaya Bapak bisa mengirim dan mengambil orang mau lihat lagu kami, kami menyanyi.